terjadi berulang ya. Pertanyaan saya itu tadi yang terlibat dalam apa aksi di ada tidak oknum TNI yang terlibat di Surabaya maksudnya? dalam aksi terhadap atau penyerangan terhadap asrama Kamasan itu ada tidak justru yang sampaikan ujaran rasisme itu apa keamanan TNI dan Polri yang berpakaian seragam lengkap datang di depan halaman asrama Kamasan Surabaya dan dia yang teriak-teriak, "Weh, anjing, monyet, tete," itu mereka yang sampaikan. Berawal dari situ ormas datang ke asrama mahasiswa, kemudian aparat keamanan menangani mereka itu seperti teroris waktu itu. Oke, jadi ada pengepungan, ada penyerangan oleh aparat ya, gitu. Yang ormas itu terdakwa tahu ormas siapa yang terlibat dalam itu aksi rasis terhadap mahasiswa Papua itu? Saya belum tahu organisasinya, tapi saya ikuti itu adalah ormas. Ormas itu dari kelompok mana, tapi ormas itu terlibat di situ. Mereka yang teriakin usir Papua itu. Oke, berikut. Yang saksi yang terdakwa tahu itu mereka ada minta izin kah atau dapat izin dari aparat untuk melakukan penyepungan? Tidak tahu. Langsung melakukan penyepungan dan lakukan itu tindakan-tindakan rasis itu ya? Betul. Oke. Berikut. Selain demo tanggal 19 di Jayapura, itu di daerah mana lagi yang ada aksi anti rasisme? Jadi tanggal 19 itu secara terkoordinir itu terjadi di Jayapura dan Manokwari, tapi di Sorong itu tanpa ada koordinir oleh kelompok manapun, dengan kesadaran masyarakat sendiri jalan keluar dan lakukan demo tanggal 19 itu. Jadi Sorong, Manokwari, Nabire, Yahukimo, Wamena, Yalimo, Pegunungan Bintang, Intan Jaya, Deyai, Dogiai, Paniai, hampir seluruh Papua aksi tolak rasisme itu. Oke, jadi hampir terjadi di seluruh Papua yang dikoordinir oleh BM itu Jayapura dan juga Manokwari ya. Betul. Oke, kalau yang lain spontanitas dari kesadaran dari masyarakat itu sendiri karena mereka merasa terpukul, harga diri mereka diinjak-injak oleh negara. Oke, berikut. Terdakwa tahu tanggal 19 itu ada koordinasi dengan DM itu, ada tidak izin yang disampaikan ke polisi? Saya hanya waktu telepon dengan saudara Ferry, dia sampaikan bahwa saya ada hantar pemberitahuan untuk aksi besok, itu saja. Selanjutnya tidak ada koordinasi. Oke, jadi tahu ada surat pemberitahuannya. Berikut, tanggal 19 waktu demo itu terdakwa ada di Expo ya? Tidak salah. Itu saya ada di Expo. Di Expo ada tidak aparat polisi? Aparat keamanan dari pagi jam 9 sudah ada di sana di bawah pimpinan Kapolres Kota Jayapura. Oke, ada ya aparat kepolisian, ada Kapolrestanya ya. Oke, sebelum aksi demo itu, apa terdakwa ada koordinasi atau komunikasi dengan Kapolres kaitan dengan demo? Saya yang koordinasi langsung dengan Kapolres Kota Jayapura dan dia berkoordinasi aktif dengan saya karena saya lihat adik-adik yang ada masa yang ada di situ orang baru semua, sehingga saya lakukan komunikasi dengan Kapolresta. Lalu Kapolresta sampaikan begini, adik tolong amankan masa aksi baik-baik, tidak boleh ada tindakan anarkis atau rusuh sedikit pun. Adik tolong proaktif dengan kami aparat keamanan supaya aksi di tanggal hari ini bisa jalan, sekalipun tidak ada
izin, tapi kami izinkan secara baik-baik. Yang penting kawal aksi ini baik sampai selesai. Pesan Kapolres Kota Jayapura begitu, Pak. Oke, jadi ada komunikasi lisan dengan Kapolrestanya, diizinkan, yang penting jaga keamanannya. Betul. Oke, berikut. Saat aksi dari Expo sampai kemudian di kantor gubernur itu, kelompok-kelompok yang terlibat selain BM, kelompok apa lagi yang terlibat dalam demo tersebut? Itu Cipayung itu. Jadi PMKRI, HMI, kemudian Ikatan Mahasiswa Katolik Indonesia. Oke, kalau HMI himpunan mahasiswa Islam. Ya. Halo? Halo, tahu kepanjangan PMKRI? Ya, Persekutuan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia. GMKI? Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia. Oke, jadi tidak hanya BM tapi kelompok Cipayung juga terlibat ya. Terus berikut, selain demo itu ada libatkan masyarakat Papua, ada juga masyarakat non Papua. Semua gabungan. Jadi yang merasa lahir besar di Papua dan merasa jadi orang Papua itu ikut sama-sama turun dalam aksi itu, tanggal 19 itu. Baik dari tokoh gereja, tokoh pemuda, tokoh adat. Oke, tadi dari Expo itu titik-titik yang dilakukan orasi itu di titik mana saja? Jadi titik-titik yang melakukan orasi itu dari koordinator umum atau PMC Kota Jayapura, mereka lagi korlat masing-masing. Jadi ada yang ditugaskan di Expo, ada yang ditugaskan di lingkaran AB, ada yang ditugaskan di Komunitas 3. Jadi mereka yang melakukan mobilisasi massa, dan massa semua kumpul di titik-titik itu, kemudian jalan sama-sama ke lingkaran. Oke, sekarang di titik-titik itu ada orasi ya. Pertanyaan saya begini, orasi di tiap titik itu diatur oleh korlap atau masa yang secara spontanitas orasi? Tidak, itu sudah diatur. Jadi mereka mahasiswa yang orasi, masa yang hadir itu ikut mendengar, dan agenda fokus adalah penolakan anti rasisme di Surabaya. Oke. Tadi terdakwa jelaskan yang orasi itu ada kelompok perempuan ya? Betul. Ada rohaniawan, ada tidak? Ada dari tokoh gereja ada ya? Ada yang orasi dari kelompok non Papua? Ada perwakilan dari HMI, maksudnya Cipayung. Oh, perwakilan dari Cipayung ya. Itu di tiap titik ya. Terus kemudian di kantor gubernur sama juga ya? Betul, sama. Kantor gubernur sama juga. Di kantor gubernur itu tadi ada dijelaskan soal Victor Yemo orasi, gitu. Pertanyaan saya itu, kesempatan untuk Victor Yemo orasi itu apakah diatur oleh Korla ataukah atas permintaan masyarakat yang banyak itu? Yang saya lihat langsung di situasi itu, aksi semua sudah terjadi, tapi masa yang hadir ribuan orang itu mendesak, harus kasih kesempatan Victor harus orasi, mendesak. Akhirnya dengan dalam kondisi keadaan terpaksa, koordinator umum memberikan kesempatan untuk Victor orasi. Oke, jadi tadi kesempatan itu sebenarnya diberikan untuk tokoh pemuda, tokoh perempuan, tokoh agama, dari adat, gitu ya. Tapi kemudian atas desakan masyarakat yang banyak, kemudian Victor dibolehkan ya? Gitu? Betul. Oke, di kantor gubernur itu, selain gubernur, ketua DPR ada? Di kantor gubernur yang menerima aspirasi itu ketua DPR dan rombongan, ketua MRP dan rombongan, juga termasuk gubernur. Gubernur ya. Ketua KNP. Iya. Inti dari pernyataan sikap BM itu apa?
itu terkait dengan penolakan rasisme di Surabaya, kemudian meminta supaya pelaku rasisme di Surabaya harus proses secara hukum. Oh, diproses secara hukum ya. Oke, berikut hasil itu terdakwa tahu ada tindak lanjutnya tidak? Saya hanya dengar terakhir setelah terima aspirasi kata gubernur, dia bilang saya akan lanjutkan tuntutan ini kepada presiden dan pihak terkait. Selanjutnya mereka lanjutkan bagaimana itu sampai belum tahu. Oke, jadi apa? Terdakwa tidak tahu selanjutnya di Surabaya ya. Betul. Oke. Kalau tanggal 29 terdakwa tidak ada ya dalam aksi tersebut ya. Betul. Pertanyaan saya itu, apakah saudara ada kontak misalnya dengan BM, dengan anggota saudara gitu? Apakah ada kontak untuk demo tanggal 29 itu dilaksanakan saja gitu? Oh, tidak ada arahan seperti itu dari saya ke anggota atau ini, tidak ada. Oke, tidak ada ya. Pertanyaan saya berikut. Tadi saudara jaksa tunjukkan itu bendera aja, ada bendera bintang Kejora, ada bendera yang bukan KNPB ya. Betul. Oke. Dalam demo tersebut ada bendera KNPB tidak? Itu tanggal berapa? Tanggal 19 maupun 29. Tidak ada tanggal 19, tidak ada. Tanggal 29? Saya tidak tahu karena itu saya tidak ikut hadir. Ada dengar tidak ada bendera KNPB? Tidak ada rupanya, saya tidak dapat dengar juga. Oke. Tadi ada bendera bintang Kejora, terus ada bendera yang terdakwa tidak kenal tadi itu ya. Itu bendera itu dibawa oleh kelompok dari terdakwa, anggota dan terdakwa atau bukan? Bukan. Jadi itu kelompok lainnya. Itu organisasi lain atau kelompok lain. Oke, jadi bendera itu kelompok lainnya, jadi bukan anggota KNPB ya, bukan bendera KNPB dan bukan dibawa oleh anggota KNPB ya. Oke, tadi tanggal 29 kalau ada itu, apakah itu atas perintah terdakwa bendera itu ada? Tidak ada arahan atau perintah dari secara pribadi maupun organisasi, tidak ada. Oke, jadi tegasnya terdakwa tidak pernah perintah untuk bawa bendera bintang Kejora, bawa bendera KNPB dan yang lain-lainnya, hanya terlibat dalam demo biasa ya. Betul. Oke, dari saya cukup, mungkin rekan-rekan ada yang lanjutkan, silakan. Ada yang lain? Oke, silakan. Oke, terima kasih yang mulia, saudara terdakwa. Yang ingin saya pastikan tadi terkait di kantor gubernur. Yang di kantor gubernur tadi yang ada siapa-siapa saja? Itu ketua MRP dan rombongannya, ketua DPRD rombongannya, gubernur, ketua KMPI, kemudian Forkompinda, Provinsi Papua. Oke, nah pada saat itu terdakwa apakah kemudian di masa yang hadir itu hanya OAP atau ada juga non OAP yang hadir di sana? Itu orang di luar orang Papua ada juga yang hadir kan? Non Papua juga hadir. Oke, non Papua juga hadir. Oke, Kak, terkait dengan orasi yang disampaikan oleh beberapa tokoh perwakilan itu apakah semua yang berorasi menyebutkan kalimat Papua Merdeka? Sama. Belum Malari janjian tetap sama. Halo? Oke. Berarti tokoh perempuan yang 3 orang itu, kemudian tokoh agama
tokoh adat, KNPI itu juga menyampaikan hal yang sama ya tentang apa namanya Papua kemudian masa dibalas merdeka seperti itu. Benar. Begitu kan? Benar begitu. Oke, nah tadi terdakwa sempat bilang rupanya di aksi-aksi sebelumnya dengan isu apapun katakanlah dan yang lain tetap ada apa namanya orasi atau yel-yel seperti itu. Benar itu? Benar, benar selalu ada. Selalu ada. Nah, yang saya tanyakan di aksi-aksi sebelumnya yang kemudian ada yel-yel Papua Merdeka, apakah diproses seperti yang hari ini terdakwa jalani? Apakah diproses hukum? Tidak ada. Itu pengalaman itu aksi besar itu 2010 pengembalian otonomi khusus. Pada saat itu ada yel-yel Papua Merdeka ya? Sudah isu itu sudah banyak waktu itu. Bahkan teriak referendum. Tapi tidak ada yang diproses seperti itu ya? Ditangkap tidak ada yang diproses. Oke, nah selanjutnya saya ingin pastikan lagi dari Expo sampai di AB kemudian lanjut sampai di kantor gubernur tanggal 19, apakah pada saat itu ada terjadi pembakaran? Tidak ada. Tidak ada ya. Dari Expo sampai di kantor gubernur tidak ada sama sekali ya di tanggal 19. Tidak ada. Tidak ada sama sekali. Oke. Selanjutnya dan berkenaan itu apa ada pencurian yang terdakwa lihat? Apa? Minta ulang penasihat hukum. Maksudnya apakah terdakwa lihat ada terjadi pencurian pada aksi tanggal 19 itu? Tidak ada. Tidak ada. Oke, nah selanjutnya menyangkut apa namanya tadi yang terdakwa tanda tangani. Jadi ya selebaran. Jadi terdakwa tidak baca secara detail ya. Benar. Atau seperti begini. Benar penasihat hukum. Jadi waktu itu karena waktunya singkat, jadi mereka mendesak untuk pagi. Jadi saya hanya tinggal tanda tangan kemudian disuruh fotokopi kemudian teruskan. Jadi selanjutnya saya tidak lihat isi tempat tujuan aksi itu, saya tidak koreksi. Saya pikir seruan untuk aksi besok untuk tuntutan itu. Jadi saya hanya tanda tangan saja. Oke. Nah, yang saya ingin pastikan tadi kan juga apa namanya terdakwa lihat apa namanya sudah ditunjukkan selebaran tersebut. Jaksa. Betul. Nah, dalam share itu apakah di Papua Merdeka Coba yang tadi minta ulang pertanyaannya penasihat hukum. Tadi kan kita sudah baca sama-sama toh Ya. seruan tuh dalam siapa tulisan Papua Merdeka. Tidak ada. Seruan itu isinya untuk aksi anti rasisme di Surabaya. Oke, yang kedua, apakah di dalam seruan itu ada tulisan hak menentukan nasib sendiri? Tidak ada sama sekali. Oke, selanjutnya, apakah di dalam seruan itu ada tulisan referendum? Tidak ada. Oke, tidak ada ya. Tadi kan kita semua baca dan memang itu tidak ada. Oke, lanjut. Terdakwa. Ya, siap. Terdakwa itu ditangkap pada tanggal berapa? Saya ditangkap pada tanggal 17 September jam 4 sore di depan pom bensin Sentani Hawaii. 17 September ya. Ya. Jam 4 sore. Oke. Pada saat terdakwa ditangkap, apakah ada surat tugas dan surat penangkapan yang ditunjukkan oleh petugas?
Tidak ada surat yang mereka tunjukkan. Oke. Petugas yang tangkap dengan baju seragam jeans atau baju apa? Mereka pakai seragam apa itu? Preman. Preman. Oke. Bagaimana? Mereka pakai pakaian preman. Pakai pakaian preman ya? Pakai motor, kemudian ada 2 mobil Avanza hitam. Kameranya, suaranya ngakak mati, jadi saya tidak dengar apa-apa. Ya, penasihat. Ya, oke. Minta ulang. Bagaimana? Maaf. Ya. Apa bagaimana? Pertanyaannya minta ulang penasihat. Siap. Maaf, ini saya juga ada error sedikit di HP-nya. Saya ulangi ya. Pada saat orang-orang yang baju preman itu ketemu dengan terdakwa, apa yang mereka sampaikan terkait kesalahan atau apa gitu? Mereka waktu itu saya pakai motor dari Sentani ke Wahena, mereka tutup kami dengan pistol, kemudian diberhentikan, kemudian ditangkap, lalu dikasih naik dalam mobil, kemudian muka kami ditutup. Lalu tidak ada sampaikan sesuatu ataupun tunjukkan surat perintah penangkapan pun tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. Oke. Nah, pada saat itu apakah terdakwa tahu apa yang terdakwa buat sehingga mereka tangkap? Pertama itu sebelum penangkapan itu Tito Karnavian sebagai Kapolri, Jenderal Kapolri, dia sudah keluarkan pernyataan tuduhan bahwa aktor aksi di Papua itu adalah KNPB dan WLB. Jadi salah satunya saya masuk dalam DPO resmi oleh Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Kapolda Papua Paulus Waterpauw. Jadi ketika mereka tangkap saya itu, saya tahu bahwa itu tuduhan atas Kapolri Jenderal Tito Karnavian yang sekarang menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri ini punya perintah itu yang aparat keamanan penyidik Polda Papua menangkap saya atas perintah itu. Oke, itu yang ada terbayang dalam terdakwa punya pikiran. Tetapi aparat yang menggunakan pakaian seragam itu tidak pernah kasih tahu hal tersebut ke terdakwa ya? Betul. Oke. Nah, selanjutnya pada saat mereka tangkap itu apa saja yang mereka ambil dari terdakwa? Itu mereka ambil mereka sita ada 2 HP milik saya, HP Oppo, kemudian Nokia 1. Oke. Nah, selain itu ada di selain 2 HP itu lagi yang mereka tahan kan tidak ada? Itu jaket milik perusahaan Freeport yang keluarga kasih saya pakai waktu itu mereka ambil, dan itu ini terus berikut KTP saya punya, KTP nasional. Oke. Nah, selanjutnya apakah dokumen yang mereka tahan pada saat itu? Bagaimana pertanyaan minta ulang? Apakah ada dokumen-dokumen yang mereka ambil pada itu dokumen? Tidak ada dokumen selain HP. Tidak ada dokumen yang mereka ambil dari saya, tidak ada. Saya waktu itu hanya pegang HP 2 itu dengan jaket itu. Oke. Selanjutnya dari tempat mereka tangkap, kemudian mereka bawa terdakwa ke? Mereka tangkap kami di Hawaii depan pom bensin, kemudian dikasih naik dalam mobil Avanza hitam, dikawal oleh motor-motor bahkan mobil, kemudian dibawa ke Polsek Kampung Harapan. Kemudian di situ kami diperiksa, kemudian sita HP, sita kami jaket, semua periksa di situ. Mereka pukul kami juga di situ, pukul saya, tendang saya waktu di Polsek Kampung Harapan itu. Setelah itu mereka kasih naik kami pada mobil yang berbeda. Doni Itlai kasih naik di mobil yang lain, kemudian saya dikasih naik dalam mobil, baru
kami dibawa secara terpisah. Ya. Berapa tadi mereka sempat pukul ya di polsek? Berapa kali mereka pukul terdakwa? Itu 3 kali. 3 kali. Oleh orang yang pukul? Ya. Berapa orang yang kali terdakwa? Ada sekitar 2 orang anggota Interpol, polisi. Oke. Nah, terdakwa. Tadi terdakwa bilang mereka terdakwa di polsek. Ya. Maaf terdakwa. Ya. Yang saya ingin pastikan, saat mereka sebelum melakukan pemeriksaan, apakah Anda sebutkan apa perbuatan atau pelanggaran yang terdakwa lakukan? Jadi mereka bawa kami ke polsek, kemudian dari situ kasih naik mobil yang berbeda, kemudian kami dibawa ke Makobrimob Polda Papua. Lalu waktu kami di Makobrimob, waktu pemeriksaan itu mereka tidak sampaikan kami tangkap kamu karena kasus ini, itu mereka tidak jelaskan. Tapi langsung masuk dengan pemeriksaan. Hari itu juga jam 9 malam. Oke. Berarti tadi hanya di polsek itu mereka hanya geledah saja ya, tidak ada tidak sampaikan kesalahan terdakwa begitu. Tidak ada, di situ hanya kami dibawa ke polsek itu, kemudian digeledah barang-barang yang kami punya, kemudian kami dua awalnya bawa dalam satu mobil tapi dipisahkan di situ. Doni Itlai sendiri, saya sendiri. Terdakwa dengan saudara. Oke. Nah, dari polsek mereka bawa ke Brimob, itu sampai di Brimob tibanya jam berapa? Sekitar jam 6:30, 7. Oke. Nah, sampai di Brimob apa yang mereka buat? Jadi mereka pisahkan kami di ruangan masing-masing, kemudian saya diperiksa kesehatan. Setelah itu baru mereka kami langsung di Brimob itu ada lantai 2, jadi kami langsung dibawa masuk ke lantai 2 situ, terpisah juga, kemudian saya di ruang sendiri, Doni Itlai di ruang sendiri, kemudian mereka periksa kesehatan saya, tensi darah dan lain-lain. Setelah itu mereka kasih air minum, tapi saya tolong, saya tidak mau minum. Dan bawa turun saya kembali lagi ke lantai dasar, kemudian pos Pol Brimob Papua punya ruangan itu membawa masuk saya, dimintai keterangan di situ. Oke. Nah, setelah tiba di Brimob, kantor Brimob, apakah mereka sempat sampaikan alasan penangkapan terdakwa? Tidak pernah mereka sampaikan bahwa kami tangkap terkait kasus ini, itu belum dijelaskan, tapi langsung mereka masuk pemeriksaan, terus mereka tunjukkan kuasa hukum yang mereka siapkan. Saya tolak waktu itu. Saya tolak, makanya saya bilang saya punya kuasa hukum ada. Saya bilang ada kata Gustaf, jadi kamu hubungi dia baru saya akan memberikan keterangan. Waktu itu saya jelaskan begitu. Oke. Nah, selain mereka tunjukkan itu, apakah mereka sempat kasih tunjuk surat tugas dan surat penangkapan? Tidak ada, tidak pernah tunjukkan. Oke. Nah, selanjutnya pada saat pemeriksaan, mungkin bisa dapat jelaskan gimana proses pemeriksaannya. Jadi pemeriksaan itu berlangsung jam 9 malam. Jadi dorang sodorkan dokumen yang dorang sudah print, penyidik sudah print, lalu siapa punya mereka tunjukkan, dan dorang bilang ini pemeriksaan ini bukan kami penyidik Polda Papua saja yang melakukan, tapi kami penyidik Polda Papua dan Mabes Polri, jadi harus mengaku. Kalau kau tidak mengaku, ini kamu punya proses hukum ini ditangani oleh pusat, jadi kamu akan dihukum 20 tahun penjara. Jadi mereka tanggung kamu, saya punya psikologi, makanya waktu itu karena kondisi itu saya terpaksa, mereka taruh barang bukti semua sodorkan, baru mereka suruh jawab, jadi saya tinggal iakan begitu. Oke,
itu yang bilang sampai kamu akan dihukum 20 tahun itu siapa? Itu salah satunya itu ini Bada itu, kemudian Kairu, Kakamuli, mereka 3 yang datang itu kemarin berbarisan. Oke. Mereka itu sempat tunjukkan surat tidak ke terdakwa sebelum mereka sampaikan itu? Surat tidak pernah tunjukkan surat. Surat penangkapan atau surat tugas itu tidak mereka pernah tunjukkan atau tidak sebelum mereka bicara itu? Tidak pernah tunjukkan. Pernah ya. Oke. Kemudian mereka bilang mengaku itu maksudnya mengaku apa? Artinya bahwa dokumen ini kan mereka bilang mengaku itu artinya bahwa dokumen ini kan kau punya tanda tangan ada, semua ini kau yang pimpin rapat, kau punya semua ada, jadi kau tidak boleh menyangkal ini kau punya, kau mengaku begitu. Iya. Kemudian sementara waktu saya sampaikan, waktu itu mereka tekan saya kondisi seperti itu, saya tinggal iakan saja. Lalu waktu mereka tunjukkan dokumen yang memang orang sudah print itu tidak pernah tunjukkan filenya ataupun flash disk yang mereka dapatkan dokumen itu, mereka tidak pernah tunjukkan sama sekali. Ya. Dan apakah flash dan dokumen itu terdakwa punya atau siapa punya? Saya tidak tahu karena itu mereka sudah print out, baru siapkan dokumen itu di atas meja, baru mereka tunjukkan deh. Oke. Berarti mereka yang siapkan ya? Dan ada kemungkinan flash disk itu mereka yang punya. Ya bisa kemungkinan seperti itu karena mereka sudah print out, baru dokumen print out itu yang menunjukkan, kemudian dimintai keterangan, kemudian jawaban yang ada di dalam berkas PHP saya itu kamu tinggal copy paste dan pindahkan dari dokumen yang sudah dipindahkan dalam laptop itu. Oke. Oh, jadi berkaitan dengan pada saat kemarin pemeriksaan terdakwa kemudian tolak kaitannya dengan dokumen-dokumen itu, alasannya karena itu. Karena itu saya bukan saya punya dan saya dapat tangkap terkait dengan kepemilikan dokumen atau kegiatan berlangsung dalam kegiatan organisasi tidak. Saya tahu saya dapat tangkap terkait dengan aksi 19 dan 29. Oke. Nah, tadi terdakwa bilang ada pernyataan yang kesannya memaksa dan sebagainya. Apakah pada saat proses itu terdakwa dipukul atau dari polisi? Saya tidak menolak tidak ini, tapi secara psikologi mereka kamu saya. Artinya bahwa pemeriksaan kan setelah dapat tangkap langsung pada pemeriksaan, jadi secara psikologi saya terganggu. Dan dalam posisi itu saya tertekan, baru saya kasih tahu itu pemeriksaan itu terjadi. Oke. Saksi lagi terdakwa. Apakah pada saat pemeriksaan awal itu mereka sempat sampaikan contoh begini, kami periksa sebagai saksi. Itu mereka ada sampaikan kalimat seperti kita tidak sebelum pemeriksaan? Tidak ada kata pemeriksaan sebagai saksi, itu tidak ada sama sekali. Yang mereka bilang kami periksa terdakwa sebagai tersangka. Mereka bilang langsung seperti itu. Oke. Oke. Nah, dalamnya terdakwa pada saat pemeriksaan awal itu, apakah terdakwa pada saat mereka tanya itu apakah terdakwa didampingi oleh penasihat hukum? Sebenarnya mereka paksakan saya harus didampingi oleh kuasa hukum yang disiapkan oleh penyidik, tapi saya yang minta sama penyidik, saya harus panggil kuasa hukum dari saya sendiri. Saya bilang yang saya Kakak Gustav Kawer, kuasa hukum saya, jadi tolong hubungi dia dulu, lalu dampingi saya, baru saya akan berikan keterangan begitu. Jadi selanjutnya Kakak Muri hubungi
kuasa hukum kemudian datang hanya melihat, setelah melihat itu dia tinggalkan saya di ruangan penyidik, kemudian dia ada di luar dan itu pun diusir oleh penyidik. 3 orang itu usir dia keluar dari ruang penyidik itu. Oke. Mereka usir ya? Bagaimana dong punya cara usir itu? Dan bilang Pak tidak, itu. waktu itu dia bilang Pak tidak punya kewenangan, ada sama-sama di sini waktu pemeriksaan tersangka, jadi Pak harus keluar dong usir dia, keser dia keluar. Dan itu waktu pemeriksaan itu terjadi begitu, akhirnya waktu itu kuasa hukum bilang Pak saya punya hak tertinggi di sini, tapi orang paksa dia kasih keluar dari ruangan pemeriksaan itu. Oke. Nah, setelah itu ada beberapa kali lagi terdakwa diperiksa lagi. Di Papua itu sudah 4 kali pemeriksaannya. Oke. Di Papua 4 kali. Tadi? Di Papua 4 kali. Terakhir yang kelima itu di Kalimantan tanggal 16 Desember. Tanggal 16 Desember sebelum berkas perkara diserahkan ke jaksa di sini, Balikpapan. Oke. Pastikan dari kemarin sampai dari tadi itu terdakwa sempat bilang berkaitan dengan dokumen atau berkaitan dengan organisasi, itu saya tidak akan bicara karena itu tidak ada kaitannya dengan saya ditangkap dan dipecat saat ini. Tapi hal-hal itu ada di dalam BAP terdakwa. Nah, dari BPA itu terdakwa sempat diperiksa sekitar berapa kali? 5 kali. 5 kali. 5 kali. Nah, di dalam kelima apa tersebut ada keterangan terkait dokumen. Yang saya minta kepastian dan ketegasan dari terdakwa itu berkaitan dengan keterangan dalam BAP yang ada hubungannya dengan organisasi dan juga dokumen-dokumen. Apakah terdakwa mau cabut saat ini? Ya, saya siap cabut karena itu bukan maksudnya, kecuali saya dapat tangkap saat melakukan kegiatan berlangsung, boleh saya bisa terima. Tapi ini kan dokumen itu lain, kemudian saya ditangkap dengan agenda lain, mau kaitkan dengan itu, saya pikir saya tidak terima. Tidak terima. Oke. Selain tidak terima, terdakwa cabut. Ya. Keterangan itu. Siap. Oke. Ya. Mohon untuk dicatat yang mulia. Mungkin dari saya cukup. Rekan-rekan yang lain yang menanyakan, saya mungkin bisa diteruskan. Oke. Jadi ada yang lain yang mau ditanyakan? Semuanya? Cukup. Baik ya. Untuk saudara terdakwa ya. Adakah keterangan yang lain yang belum ditanyakan mau saudara tambahkan atau cukup? Ada. Apa? Silakan. Saya mau sampaikan ketegasan saya. Jadi saya mau sampaikan di sini bahwa penangkapan saya dan teman-teman ini karena itu pernyataan Tito Karnavian sebagai Kapolri dan saya termasuk. Ya, kalau saudara terdakwa sudah catat keterangan saudara yang seperti itu tadi ya. Jadi cukup ya, intinya majelis sudah paham itu. Ya. Baik ya, untuk hari ini keterangan saudara dinyatakan cukup. Kemudian ya, kemudian saudara terdakwa diberi kesempatan untuk mengajukan saksi ataukah ahli. Saksi yang dicat ya, saksi yang diajukan oleh pihak terdakwa sendiri maupun ahli. Bagaimana? Ya, pada saksi atau saksi yang mengundang.
terdakwa Agus selesai? Siap yang mulia. Saksi Richard gimana sama ahli? Atau langsung serahkan kepada penasihat hukum? Karena mereka yang koordinasi, jadi waktu saya kasih ke kuasa hukum. Ya, terima kasih majelis. Kita Ya. saksi meringankan dan juga ahli. Ada berapa orang? Saksi meringankan 2 orang, ahli 4. Saksi meringankan ada 2 orang ya, kemudian ahli ada 4 ya. Ya. Oke, kalau begitu majelis agendakan untuk saksi Richard pada hari Selasa ya. Ya, hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 ya. Agenda saksi Richard dari terdakwa 2 orang ya. Segitu ya penasihat hukum ya. Ya, makasih. Oke. Baik, begitu terdakwa ya. Majelis akan mendengar saksi Richard dari saudara hari Selasa tanggal 26 Mei 2020. Sidang selesai dan ditutup. Terima kasih yang mulia. Ya. Halo Ibu, baru selesai. Siapa tadi itu? Agus, Yang mana yang suami? Sapini suami. Dari Kumbu. Ada